Oke, kita lanjutin ya. 如果陪同领导吃饭, kalau menemani siapa? Di atasan untuk makan, 千万不要, jangan sekalipun karena menghormati dia, 千万不要因为尊重他，或是认为他应酬经验丰富, jangan sampai karena menghormati dia atau mengira dia punya pengalaman yang banyak urusan undangan-undangan begini, 而让他来点菜, bahkan malahan nyuruh dia untuk pesan makanan. Ibarat kata kamu harus sebagai bawahannya, kamu harus inisiatif bantuin atasan kamu untuk pesan makanan. 除非 kecuali 他主动要求, kalau dia inisiatif untuk minta itu dalam arti minta si atasan kamu minta dia sendiri bakal pilih menunya. Kalau tidak, maksudnya kalau misalnya sampai kamu melakukan nyuruh dia yang mesen makanan, dia bakal merasa pukul timnya itu lebih ke kayak apa ya, kayak gengsinya turun gitu loh, kesannya seperti itu. Oke. 把点酒水, 点酒水, 点nya kata kerja ya, memesan 酒水饮料, 把点酒水饮料的权利留给领导. Jadi tinggalkan, liu ini tinggalkan atau berikan di sini ya, bisa juga translate-nya ya. Berikan kuasa untuk 点酒水饮料, mesen arak, mesen minuman, kasih ke kuasa itu kasih ke si lintau aja. Jadi kamu pesen makanan, dia yang pesen minuman. Misalnya kamu nanya, Bapak atau Ibu mau pesen minuman apa? Kita mau pesen champagne atau wine, atau pesen tehnya apa, atau minuman apa. Nah, baru tanya ke dia. Sisanya kamu yang handle. Kecuali yang tadi dia inisiatif minta dia yang pengen pesen makanannya. Oke. Kita lanjutin bagian 4 ya. 点菜要注意的3个细节如下。3个细节, 细节 artinya detail ya, detail 3 poin detail. 细节 3 poin detail yang harus dicui, perhatikan dalam urusan pesan makanan. 如下, seperti di bawah ini. Nomor 1, 点菜, 第一是点菜之前, sebelum pesan makanan, 要问清, harus nanya dengan jelas 客人的忌讳. 忌讳itu pantangan dari si customer, orang yang kamu undang. 这样就筛选掉一部分. 筛选掉, 筛选, kalau ngomong 筛 itu artinya sudah beres dipilih, udah terus kamu eliminasi lagi beberapa gitu. Jadi udah dipilih-pilihin, dipilih lagi, pilih ulang, eliminasi beberapa gitu ya. Jadi dengan kamu nanya, oh saya nggak bisa makan babi, oh langsung semua babi-babian udah nggak kamu lihat lagi. Itu kan memudahkan kamu gitu loh. 又体现 juga, 体现 menunjukkan. 你细心周到itu maksudnya kamu tuh perhatian banget gitu. Jadi kita baca ulang ya. 点菜之前, 第一, 点菜之前要问清客人的忌讳，这样就筛选掉一部分，又体现你细心周到。好，我们继续第2，注意3个量，数量、质量和分量。点菜时合理的数量一般在人数的2倍左右。看2倍左右，不要出现单数。质量就是荤素搭配，冷热皆有，主食汤羹兼备，让客人吃得满足开心。分量就是根据感情、交情和吃饭的目的点合适的菜。别忘了点酒店的特色菜 satu kata, 一般是某个饭店独有的招牌菜，不容易吃到，可以满足客人尝尝鲜的心理。请记住，宁选贵的，宁 potong 选贵的，
不选对的，请客人吃饭是长脸面的事情。现在生活好了，谁也不差一口好吃的，但是你要让客人感受到你的敬意和热情，无论是应付检查还是宴请领导，都是一样的道理。Kita jelasin dulu yang bagian poin 2 ya. Bagian poin 2 ini, poin 2, 注意3个量, perhatikan tentang 3 liang. 3 porsi ini, liang itu porsi. 数量itu lebih ke jumlah. Oke, jumlah, 数量 jumlah. 质量 kualitas. 分量. Ingat ya, fen-nya di sini bukan nada 1 tapi nada 4. Kalau fen liang itu artinya lebih ke kayak hubungan kamu dengan si tamu yang kamu undang itu tuh seberapa penting. Lebih ke situ, fen liang. Seberapa penting, seberapa dalam gitu. Nanti penjelasan belakang sini ya. Dian cai shi ketika pesan makanan, 合理的数量 jumlah yang pas, pantas, 一般在 biasanya tuh 一般在人数的2倍左右, kurang lebih 2 kali lipat dari jumlah orang. Misalnya kamu ngundang 8, dia bilang ya wajarnya tuh 16 lah ya. 不要出现单数. Nah ini mitos orang sana ya, orang China ya. Kalau pesan makanan jangan jumlahnya jumlah ganjil. Misalnya kamu pesan 7 macam makanan, nggak boleh. Pesannya 8. Walaupun orangnya 7 orang yang kamu undang, tapi tetap makanan yang kamu pesan 8. Jangan 8, 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, 7 kali 2. 14 macam misalnya. Udah kamu pikir 14 macam kebanyakan nih kayaknya. Udah pesan 12 macam aja. Nah, kurang lebih seperti itu misalnya. Oke, itu tentang 数量. Sekarang kita ngomongin tentang 质量. 质量itu kualitas. Kualitasnya lebih ke kayak gini nggak maksudnya. 荤素搭配. 荤素搭配 itu lebih ke kayak daging, 荤素 1-4 ya. 荤素搭配. Daging dan sayuran tuh 搭配. Jadi mix match itu loh. Di mix match. Jangan semuanya daging, nggak ada sayur sama sekali. Orang juga enak kali makannya ya. Lalu 冷热皆有. 冷热皆有 itu lebih ke kata 皆有 itu lebih ke kayak katanya semuanya ada. 冷热都有的意思. Oke, 冷热皆有. 主食汤羹煎贝. 煎贝 itu semuanya tuh disiapkan. 煎贝. 主食 itu menu hidangannya, menu utama, hidangan utamanya. 汤羹, tang itu sup, keng itu contohnya makanan yang dikukus-kukusnya. Jadi ibarat kata jenis, sebenarnya dia tuh nggak ngomongin pasti harus ada makanan kukus, nggak juga, tapi intinya macam makanannya tuh banyak. Nggak semuanya misalnya gorengan, nggak semuanya tuh kuah semua gitu, tumisan semua, ya nggak gitu juga. Jadi kamu mix match-nya bener gitu, semuanya disiapin. Jadi kalau kamu pengen makan yang kuah ada, pengen makan yang goreng ada, pengen makan yang apa lagi, tumis-tumis ada gitu. Oke? 让客人吃的满足, membuat si tamu kamu yang kamu undang makannya tuh 满足 itu puas, 开心 happy. Oke, itu tentang 质量. Sekarang kita ngomongin tentang 分量, ada 4 ya, 分量. 就是分量 itu maksudnya adalah 就是根据 berdasarkan 感情 perasaan, 交情 hubungannya, kalau 感情 perasaan, 交情 lebih ke perasaannya, dan 吃饭的目的 tujuan dari makanan itu, tujuan dari makan bersama itu 点合适的菜, pesan makan pesan hidangan yang pas. Dalam arti gini loh, misalnya kamu makan kamu kalau ngomongin 分量tuh lebih ke kayak kamu tahu ini orang penting gitu ya, tapi orang yang penting buat kamu misalnya apa,
Misalnya bos kamu yang udah lama banget, tiap tahun misalnya bos ini orangnya baik banget, tiap tahun pasti ngundang kamu ke rumahnya kalau Imlek segala macam misalnya gitu ya. Nah, kan kamu balas budinya beda lah gitu kalau kamu ngundang dia makan kan. Nah, jadi kamu pesennya yang lebih lebih mahal misalnya gitu kan. Jadi makanya dibilang lihatlah kondisi seberapa dalam hubungan kamu, perasaan kamu, dan tujuan makan kamu tuh seperti apa sih gitu. Oke, lalu dia bilang, 别忘了点酒店的特色菜, makanan khas dari si restoran tersebut. Jangan lupa pesan makanan khas dari restoran tersebut. Contohnya misalnya gini, kita ngundang orang pernah dengar nggak? Misalnya apa? Makan di mana? 蜀国印象, tau nggak yang di Jakarta itu yang hotpot gitu ya, kayak malah hoko gitu ya. Nah, kamu ngundang orang ke sana, pasti yang the best dari 蜀国印象 adalah si malah hoko itu kan, si hotpotnya itu kan. Masa kamu jauh-jauh ngundang orang ke sana, terus kamu cuma pesannya bukan makan hotpot, tapi cuma makan tumisannya doang. Atau misalnya kamu ngundang ke orang, ayo kita makan bakmi GM misalnya gitu ya. Atau satu tempat yang paling terkenalnya tuh bebek packingnya misalnya. Masa kamu nggak ngundang orang ke sana, perjamuan ke sana tapi nggak pesan bebek packingnya. Nah, jadi harusnya jangan lupa kamu pesan yang khasnya apa. 特色菜 makanan khas biasanya 某个饭店独有的招牌菜. 招牌 itu ciri khasnya, 招牌菜. Jadi biasanya ya 招牌 itu lebih ke kayak menu andalan lah, menu andalan. Jadi makanan khas itu biasanya tuh adalah menu andalan dari yang tuyo, yang cuma satu-satunya yang spesial di 某个饭店, di restoran 某个 XX gitu ya, tersebut gitu ya, pasti ada lah gitu. 不容易吃到, tidak 不容易吃到 itu lebih ke kayak jarang-jarang lah bisa dimakan gitu, karena misalnya karena harganya mahal, jadi orang tuh jarang-jarang ke sana. Jadi kan pada saat kamu misalnya ngundang orang ke sana, jadi orang rasanya spesial banget nih karena wah, makan jarang-jarang nih bisa makan di tempat itu gitu. 可以满足客人尝尝鲜的心理. Kamu lihat nih, bisa manzu memuaskan psikologis.心理 itu psikologis si customer yang pengen makan xian itu hal yang baru. Chang xian mencicipi hal yang baru. Jadi bisa memuaskan sisi psikologis si tamu dalam mencoba hal yang baru, mencicipi hal yang baru. Xian di sini baru ya, yang fresh. Yang misalnya nih kita bilang, kayak orang Indonesia jarang sih sebenarnya orang Indonesia makan bebek packing, bener nggak? Misalnya nih, kamu lihat kalau ke undangan antrian bebek packing banyak banget kan. Nah, antrian bebek packing itu biasanya panjang gitu kan. Nah, karena dia memahami psikologis orang tuh karena jarang-jarang nemu. Nah, itu kita bilang chang xian de xinli. 请记住, tolong diingat, 记住. Ning itu bahasanya apa istilahnya? Sudi. Lebih sudi gitu ya. 选贵的 lebih mending, lebih sudi milih yang mahal daripada milih yang tepat. Ini bahasanya agak ekstrim ya. 请客人吃饭是 ngundang orang makan adalah 长脸面的事情, adalah urusan berhubungan dengan muka kita, dengan wajah kita, dengan bukan wajah dalam arti sebenarnya tapi kayak gengsinya kita, kesannya gitu ya. 现在生活好了, sekarang tuh kehidupan tuh bagus gitu loh. 谁也不差一口好吃的. Siapa sih yang siapa juga istilahnya, siapapun juga tidak kekurangan makanan yang enak. Dalam arti ya hari ini kamu mau pesan makanan enak dimanapun bisa gitu ya. Mau pakai GoFood, mau pakai kemana, inilah
mudah lah gitu ya. 但是你要让客人感受到你的敬意和热情 tapi kamu harus membuat 客人 customer merasakan 感受到你的敬意 merasakan rasa hormat kamu dan keramahan kamu 无论是应付检查还是宴请领导都是一样的道理 tidak peduli ya, nggak peduli dalam urusan apa, yingfu itu menghadapi, jencha kayak misalnya auditor gitu ya, kamu ngundang makan, auditor tuh kan biasanya kan yang ini ya, yang apa, rada-rada takutnya sentimen gitu ya, kita salah ngomong dikit takutnya dia nulis yang jelek-jelek tentang perusahaan kita misalnya. Nah, yingfu menghadapi si orang yang si auditor atau mengundang si pimpinan, semuanya tuh iyang tetauli dalam arti ya caranya sama aja, logikanya sama aja bahwa kamu harus pilih yang mahal, bukan milih yang murah, tapi bukan milih yang tepat. Maksudnya gini loh, misalnya kita bilangnya bebek packingnya mahal di situ, walaupun sebenarnya rasanya ya oke lah. Oke ya, kita bilangnya oke. Angkanya misalnya 8. Di restoran tersebut gak cuma bebeknya yang bebeknya mahal, tapi juga angkanya 8 gitu kalau itu poinnya ya. Di sana yang enak tuh misalnya bunci saus XO. Kalau orang-orang yang nilai bunci saus XO-nya nilainya 8,5 atau 9. Tapi demi muka gitu ya, demi gengsi, kamu gak mendahulukan si buncis walaupun nilainya lebih tinggi daripada si rasanya lebih enak daripada si bebek packing, tapi karena si bebek packing lebih mahal, kamu pilih yang lebih mahal ketimbang yang lebih enak gitu loh. Nah, itu ngomongin gengsi ya. Oke? Contohnya seperti itu. Nomor 3 哟，最后不要在餐桌上吐槽菜品。经常去的餐馆，老板主动打折，赠送果盘是面子，但换作你当桌要求，就会显得不太合适。也不要在餐桌上跟服务人员核对数量、价格和发票信息。Nah, poin paling terakhir, tadi kan dibilang tiga detail kan yang harus diperhatikan pada saat mesen makanan kan. Paling terakhirnya adalah 不要在餐桌上吐槽菜品。Jangan 吐槽 itu mengkritik si sayuran-sayurannya di meja makan, dalam arti di depan tamu kamu. Ini ayamnya nggak enak ya, ini udangnya kok kayak kurang seger. Jangan komentar apapun tentang itu, nggak sopan ya. 经常去的餐馆, restoran yang kamu sering kunjungin, pasti biasanya kata dia teh, bosnya tuh cutong berinisiatif untuk kasih diskon. 赠送 atau misalnya 赠送itu memberikan, menghadiahkan gitu ya. 果盘 itu maksudnya buah potong gitu loh, yang selodor gitu loh. 果盘是面子, ya itu tuh maksudnya ibarat kata 面子 lebih ke kayak gengsi lah ya, gengsi atau ya karena laupannya tahu kamu pelanggan, ya udahlah kasih diskon, kasih hadiah gratis sepiring buah segar, buah potong. Tapi kalau kamu di meja minta itu ke si pelayan misalnya, pelayan boleh nggak minta ini dong, minta diskon dong, pelayan boleh nggak minta gratis buah dong depan tamu kamu.
就会显得不太合适。显得itu terlihat, 不太合适 nggak pas, nggak enak ke depan tamu kamu. 也不要在餐桌上跟服务人员核对itu mencocokkan 数量 jumlah, 价格itu harga, dan 发票信息 struk, informasi struk. Jadi gini, depan tamu kamu tuh kamu nggak boleh yang tadi kan, minta-minta gratis lah, minta-minta diskon lah. Juga jangan sampai kamu di depan si tamu kamu itu, kamu tuh ngecekin, oh tadi oke, tadi saya pesan 2 ikan ya, dicek kamu struknya sudah sesuai belum tulisannya. Harganya kok kayak nggak pas ya ini harganya beda deh harusnya sama yang di buku menu misalnya. Nah, jangan seperti itu. Oke?